Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sweri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Yogyakarta, program studi sejarah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan siklus 1 di SMA Negeri 1 Malingping kelas 11 dengan model pembelajaran problem based learning. Dengan materi pembelajaran perlawanan bangsa Indonesia kepada bangsa Belanda sebelum abad ke-20. Ingin tahu keseruan dalam mengajar? Yuk kita langsung ke kelas. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resepsi kehadiran. Yang pertama Abdul Aziz. Hadir. Hadir. Syarjis. Alhamdulillah. Aisyah. Hadir. Sehat Aisyah. Alicia. Andre. Hadir. Konsentrasi otak kiri dan otak kanan. Yo. Awas, tolong sinkron lah ya. Otak kiri otak kanan lumayan. Baik, kita mulai terkait dengan perlawanan Indonesia terhadap bangsa Belanda. Sampai dengan abad ke-20. Perlawanan bangsa Indonesia telah beberapa kali terjadi perlawanan atau penjajahan kepada bangsa Indonesia. Penjajahan di sini negara-negara yang pernah menjadi Indonesia itu Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. 6 negara yang pernah menjajah negara Indonesia. 1 Portugis, 2 Spanyol. Ingat, persep main bola loh pasti. Yang senang main sepak bola tahu negara-negara Portugis, Spanyol. Spanyol dari tahun berapa? Prancis menjajah Indonesia tidak secara langsung. Ya, ada. Coba. Tidak secara langsung kan? Ya. Tapi apa? Dengan menguasai Belanda oleh itu, kekuasaan Belanda dikuasai juga oleh Prancis. Nah, oke. Kasih applause. Perlawanan sebelum abad ke-20 sifatnya berkelompok atau perwilayah. Sifatnya apa? Bukan untuk memerdekakan wilayah atau wilayah, tetapi apa? Untuk Mengusir. Baik. Ciri-ciri perlawanan di sini. Ciri-ciri perlawanan di sini. Perlawanan sebelum abad ke-20. Yang pertama, Perlawanan bersifat lokal. perlawanan bersifat Oke. Perlawanan yang bersifat lokal terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Jadi tidak ada koordinasi antar daerah. Tidak ada koordinasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Misalkan Banten dengan Jawa Barat atau Banten dengan Lampung. Tidak ada koordinasi. Intinya apa? Yang penting kita bisa mengusir para penjajah dari wilayah kita. Pak? Mengutamakan kekuatan senjata, namun kalah dari segi persenjataan. Beda persenjataan yang digunakan oleh bangsa Indonesia dengan persenjataan yang digunakan oleh Belanda. Apa yang dipergunakan oleh kita, Sofian? Senjatanya apa saja oleh bangsa Indonesia? Bambu runcing, Bambu runcing, panah, panah. Siapa? golok pak. Golok. Yo. Berikutnya perlawanan Imam Di mana Imam Bonjol? Hah? Belajar dengan tenang, asik,
belakang. Itulah pentingnya sejarah. Jadi kita jangan berpikir enak sekarang, enak hidup di masa sekarang. Tapi kita harus berpikir bagaimana kehidupan di masa hidup di masa penderitaan. Diskusi kelompok di sini nanti yang Bapak akan bagi menjadi 8 kelompok. 8 kelompok di sini terbagi menjadi 4 orang. Satu kelompoknya 4 orang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sok balik dulu ke kelompoknya. Kelompok 1 ini kelompok di sana. Sudah masuk ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Membuat kesimpulan dari hasil analisis teman-temannya dirembukan. Belum cuci harus beres. Nah, bagian kedua, jangan gitu. Tetapi apa? Komunikasi dengan teman-temannya, teman-teman rotasi. Bagaimana nih hasil kesimpulan? Tuh, paham? Jika sudah paham, silahkan kalian lakukan analisis. Lembar analisisnya, LKPD-nya, nanti kalian tulis secara daring, online, dikirim nanti Bapak Google Form-nya. Tulis sana, tapi sebelum dikirim ke sana, dimasukkan ke dalam Google Form, silakan catat-catat dulu atau bagaimana. Nanti setelah itu langsung ke Google Form. Setelah itu, kalian lakukan nanti presentasi hasil analisisnya atau kesimpulan. Sampaikan hasil kesimpulannya. Ya, bisa dipahami? Ya. Saya dibagi kesimpulan di sini. Satu kesimpulannya. Jadi siapa aja? Adil. Nah, jatuh tuh. 2, 3. Iya, raja sama dia sama ini juga pendeta di kerajaan Batak juga. Ini dampaknya. Coba. Ini kesimpulan ini dampaknya. Diskusikan terkait dengan masalah kesimpulannya. Kalau sudah ketemu latar belakangnya, dampaknya, prinsip penawarnya, komunikasikan apa sih dari hasil tersebut kita bisa menyimpulkan bagaimana Partai Murah melakukan perlawanan tersebut kepada Belanda. Paham? Nanti ada sesinya tanya jawabnya kalau sudah selesai semua. Ini nanti bagian itunya apa siapa? Latar belakangnya siapa? Ada. Terus itunya dampaknya siapa? Terus ciri-ciri perlawanannya biasanya. Nah, nanti komunikasi yang semuanya ketika ketua akan membuat kesimpulan. Komunikasi ngobrol bareng bagaimana sih kesimpulannya perlawanan yang dilakukan oleh siapa? Pangeran Diponegoro. Bisa paham? Lanjutkan.
belakang, dampak, dan ini terkait dengan apa? Kelompok 5 perlawanan rakyat Aceh. Nanti latar belakang, dampak, dan juga jenis atau ciri perlawanan disatukan, dibuat menjadi kesimpulan. Bagian ini siapa tugasnya? Alfitra, bukan berarti Alfitra kerja sendiri, komunikasi sama ya. Risna, Yuli, komunikasi. Bagaimana sih membuat kesimpulan itu? Ternyata masih kurang, lagi sama saling membantu ya. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nenghanis Matura. Saya Abdul Aziz. Saya Nida Yahuda. Saya Aisyah Dikina Putri. Kami dari kelompok 1, berdirinya kami di sini akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perlawanan Patimura. Yang keempat ada perlawanan ekonomi. Patimura melakukan perlawanan dalam bentuk ekonomi dengan menghancurkan perkebunan dan fasilitas ekonomi Belanda di Maluku. Yang terakhir ada perlawanan spiritual. Patimura melakukan perlawanan dalam bentuk spiritual dengan menggalang dukungan dari pimpinan agama dan memanfaatkan keyakinan agama untuk motivasi mempersatukan masyarakat dalam berjuang melawan penjajah Belanda. Kami menyimpulkan kesimpulan perlawanan Patimura. Perlawanan Patimura terjadi pada abad ke-19 di Maluku, Indonesia. Kesimpulan dari peristiwa tersebut adalah upaya para pahlawan, termasuk Kapten Patimura, untuk melawan penjajah Belanda dan menegakkan kemerdekaan. Meskipun perlawanan ini tidak berhasil, semangat perlawanan dan semangat nasionalisme tetap menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kami tentang perlawanan Pangeran Diponegoro. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Sekretaris Tariasa sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Adri. Perkenalkan, nama saya Nurul Mustafa. Perkenalkan, nama saya Alicia. Langsung saja, untuk anggota pertama akan memaparkan tentang latar belakang perlawanan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintahan kolonial Belanda. Penetapan berbagai pajak oleh perintah kolonial Belanda terhadap Kesultanan Yogyakarta yang dibuat rakyat penderita. Selanjutnya, permasalahan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, pemaparan tentang dampak-dampak yang terjadi akibat perlawanan Pangeran Diponegoro. Ketiga, perubahan budaya dan identitas nasional. Perlawanan Diponegoro menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah Belanda dan memperkuat kesadaran nasional di kalangan masyarakat Jawa. Perlawanan ini juga mempengaruhi perkembangan seni dan budaya di Jawa dengan munculnya karya-karya sastra dan seni yang terinspirasi oleh perlawanan tersebut. Untuk kesimpulannya, perlawanan Pangeran Diponegoro yang dilakukan tahun 1825 sampai 1830 menguncang kekuasaan Belanda di Jawa, mempengaruhi politik, sosial, dan ekonomi. Perlawanan ini juga memperkuat kesadaran nasionalisme dan memberikan inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dan sikap yang dapat kita teladani dari perlawanan ini adalah selalu berpihak pada mereka yang membutuhkan. Kita dapat menerapkan sikap tersebut, siap sedia menolong dan membantu mereka yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Sofian dan kesimpulan akan disampaikan oleh saya. Kesultanan Palembang di bawah Sultan Baharudin melawan Belanda dan Inggris dengan serangan militer, diplomasi dan perlawanan budaya. Meskipun ditangkap oleh Belanda pada 1818, perlawanan ini memperkuat identitas lokal, memicu perubahan sosial politik, dan berperan dalam meningkatkan kesadaran nasional di Indonesia. Strategi perlawanan seperti perang terbuka, gerilya, diplomasi, dan perlawanan ekonomi dan pelestarian budaya menandai perjuangan kuat Kesultanan Palembang melawan penjajah dalam sejarah menuju kemerdekaan Indonesia. Pelajaran atau hikmah yang diambil dari perlawanan Kesultanan Palembang adalah perlawanan Kesultanan Palembang mengajarkan kita tentang kegigihan, keberanian, dan komitmen untuk mempertahankan identitas serta kedaulatan suatu bangsa. Dalam perjuangan mereka melawan kolonialisme terdapat pesan penting tentang arti menjaga budaya, nilai-nilai, dan warisan sejarah sebuah masyarakat. Perlawanan ini memperkuat semangat persatuan, memicu kesadaran akan kepentingan mempertahankan jati diri, serta memberi inspirasi untuk berjuang demi kemerdekaan dan martabat bangsa. Pesan dari perlawanan Kesultanan Palembang adalah tentang kekuatan dalam mempertahankan jati diri, kesetiaan terhadap nilai-nilai luhur, dan semangat tidak menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan kesimpulan perlawanan Imam Bonjol terhadap penjajah. Sebelumnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Iskandar. Nama saya Rani. Nama saya Dewi Sinta. Nama saya Widya. Jadi langsung saja, kesimpulannya adalah perlawanan Imam Bonjol memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Perjuangannya membantu meningkatkan kesadaran nasionalisme, memperkuat peran perempuan dalam perjuangan, dan meningkatkan pengaruh Islam di Indonesia. Selain itu, perlawanan Imam Bonjol juga mempengaruhi kekuatan militer Belanda dan memperkuat peran ulama dalam masyarakat. Perlawanan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk perlawanan militer, politik, ideologi, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan perlawanan Imam Bonjol merupakan bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memainkan peran dalam membentuk identitas nasional dan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Afifah Mudianto. Dan saya Krisna Nurewati Sylvia. Saya Dila Priyanti. Saya Lili Rizkyani. Kami di sini dari kelompok 5 yang akan memaparkan tentang kesimpulan perlawanan rakyat Aceh. Setelah kami analisis latar belakang dan jenis-jenis perlawanan Aceh, dapat kami simpulkan bahwa perlawanan Aceh terjadi karena Belanda ingin menjadikan wilayah Aceh sebagai bagian dari bangsa Merdeka, dan rakyat Aceh merasa terancam oleh upaya Belanda untuk menghilangkan identitas dan kebudayaan mereka. Perlawanan Aceh berdampak pada anggota mereka yang banyak gugur dalam perlawanan tersebut. Kekosongan kas negara akibat membiayai perang Aceh. Perlawanan Aceh terjadi pada tahun 1873 dan berakhir pada tahun 1904. Salah satu faktor yang membuat Kesultanan Aceh mengalami kemunduran adalah krisis kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya Kiara Nurhaliza. Saya Salsi Asliayun. Saya Rohmawati. Berdirinya kelompok kami di sini akan menyampaikan kesimpulan dari analisis kami terkait perlawanan Sisingamaraja 12
Jadi kesimpulan yang telah kami buat adalah perlawanan Sisingamaraja ke-12 merupakan peristiwa yang bersejarah yang penting dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya di wilayah Batak. Perlawanan ini mencerminkan semangat perlawanan dan keberanian dalam mempertahankan kemerdekaan dan identitas suku Batak. Namun, dampak dari perlawanan Sisingamaraja 12 mengakibatkan tersebarnya agama Kristen, banyaknya masyarakat yang gugur, kerugian ekonomi, dan juga wilayah Batak yang akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Meskipun perlawanan ini tidak berhasil mengusir Belanda sepenuhnya, Sisingamaraja 12 menjadi simbol perlawanan dan pahlawan nasional yang dihormati oleh masyarakat Batak. Dengan demikian, perlawanan Sisingamaraja 12 memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat kesadaran nasionalisme, identitas budaya, dan perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia. Nama saya Rosita. Nama saya Siti Nurhana. Nama saya Alina Razana. Oke, dirinya kami sini akan membacakan tentang kronologi perlawanan rakyat Bali terhadap bangsa Belanda dan jenis-jenis perang pada Bali dan juga terhadap Belanda dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu perang Bali dimulai pada tahun 1846, perang Bali 2 pada 1848 dan perang Bali 3 pada 1849. Dan dampak yang dihasilkan dari perang tersebut adalah pada rakyat Bali mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi dan juga bidang sosial. Saya Yuli Rusdiani dari kelompok 5. Izin bertanya. Perlawanan rakyat di Bali dipimpin oleh siapa saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perlawanan rakyat Bali yang pertama pada perang pertama pada tahun 1846 dipimpin oleh Raja Buleleng. Cuma satu aja. Kalau buat pemimpinnya cuma baru itu sih di rakyat Barat perang pertama. Ya, soalnya kan dari ciri-ciri juga sudah dijelaskan bahwa pemimpin dari perang tersebut dipimpin oleh satu orang yang dikagumi oleh masyarakat dari daerah tersebut. Kemudian sebelum kami mempresentasikan terkait kesimpulan perlawanan kesulitan Belanda, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya selaku ketua dari kelompok 8, Pramudia Nusantara Jaya. Dan saya Melawati. Saya Serenia Anastasia. Saya Siti Nurhana. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan terkait perlawanan kesultanan Banjar. Dari hasil diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa perlawanan kesultanan Banjar meliputi masalah yang melatar belakangi, yaitu pertama, monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan. Kedua, beban pajak dan kewajiban Rodi terhadap rakyat. Yang ketiga, intervensi Belanda terhadap urusan internal. Yang keempat, keinginan Belanda menguasai Kalimantan. Tokoh perlawanan kesultanan Banjar yaitu meliputi 1. Pangeran Antasari, 2. Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada 1862. Pada 20 April 1962 terjadi pertempuran pangeran yang dianggap sebagai awal perang Banjarmasin. Pada 1962 Pangeran Antasari wafat karena sakit. Dampak-dampak. Yang pertama, perubahan politik. Yang kedua, perubahan sosial. Yang ketiga, perubahan ekonomi. Yang keempat, perubahan budaya. Yang kelima, kekerasan. Baik, kesimpulan dari materi ini, dari perlawanan bangsa Indonesia pada bangsa Belanda sebelum abad ke-20. Sini, yang pertama, sifat perjuangan yang diutamakan. Yang diutamakan sebelum abad ke-20 adalah kedaerahan. Tadi di awal kita sudah menjelaskan dan sudah mempelajari tentang wilayah-wilayah yang melakukan perlawanan hanya bersifat kedaerahan. Selanjutnya, yang terakhir adalah bentuk perlawanan masih menggunakan fisik atau peperangan saja. Dan
keluh baik. Nah, yang masih suka seperti itu nggak masuk tawuran ini seperti ini zaman sebelum abad ke-20. Oke, tuh materi hari ini dan materi pertemuan pekan depan kalian siapkan per kelompoknya itu dalam bentuk PowerPoint. Buat seperti semenarik mungkin biar teman-teman kalian tidak jenuh melihat tampilan kameranya. Bagaimana dibentuknya itu? Paham? Baik, kita cukupkan sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya berapa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya di akhir pekan. Jangan lupa apa? Jasmine. Masih ingat? Masih. Isi sudah kode ini. Jasmine. Apa? Terima kasih. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian pertemuan hari ini. Sekian materi yang telah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.